Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Salam tahajud. Alhamdulillah, wahai saudaraku semuanya, pada hari ini kita masih bisa melanjutkan melakukan kajian tentang ilmu sholat tahajud ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, pada hari ini kita mempunyai tema orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktu malam hari untuk sholat tahajud. Nah, ini merupakan tema yang sangat menarik karena ternyata Allah sendiri telah memerintahkan kepada semua manusia yang mau mengikutinya itu bahwa waktu di malam hari merupakan waktu yang sangat berharga sekali. Baiklah, kita juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton video-video kami yang ada di YouTube ya, di channel Motivator Tahajud. Nah, di sana kita sudah berhasil membuat sekitar 86 video. Luar biasa ini. Jadi semakin banyak ilmu tentang sholat tahajud yang berhasil kita sampaikan. Dan ternyata ilmu tentang sholat tahajud ini juga masih sangat banyak sekali gitu. Jadi ternyata ilmu tentang sholat tahajud juga banyak sekali dan masih banyak informasi-informasi yang belum kita ketahui. Itulah sebabnya kita terus berjuang bersama Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, untuk terus dengan tekun, dengan gigih memahami dan mencari ilmu-ilmu tahajud yang baru, yang dimana sholat tahajud ini merupakan sholat yang sangat-sangat penting sekali, sholat yang sangat luar biasa. Baiklah, kita langsung lihat di PowerPoint yang sudah kita siapkan. Jadi sekali lagi, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan tentu saja menyampaikan salam kepada seluruh saudara-saudara kita yang sudah selalu setia mengikuti kajian ini. Dan alhamdulillah, di setiap waktu hari Kamis, malam Jumat, kita akan live mulai dari jam 10 malam. Nah, kemarin waktu hari Kamis yang lalu kita live, ternyata pengunjung kajian kita itu sangat banyak sekali menurut kami, sampai 714 orang, dan tidak ada yang meninggalkan acara. Jadi mengikuti terus sampai selesai, Bu. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillah kita sekali lagi dapat berjumpa kembali dalam acara yang sangat istimewa ya, karena kajian ilmu sholat tahajud ini sepertinya satu-satunya yang kita tekuni, kita dalami, dan kita cermati. Nah, pada hari ini kita mempunyai tema orang-orang yang menghabiskan waktu sebagian besar waktu di malam hari
untuk mengerjakan sholat tahajud. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, berkaitan dengan perintah sholat tahajud ini yang jelas-jelas tertulis ya di dalam Al-Quran, silahkan nanti dicari ayatnya. Ya, itu sholat tahajud itu ada dua hal ternyata yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya ya. Jadi sekali lagi, sholat tahajud itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad ya, tapi juga untuk para pengikutnya. Nah, dari mana kita mengetahui bahwa sholat tahajud itu bukan hanya khusus untuk Nabi Muhammad? Ya buktinya Nabi Muhammad mengajak-ngajak para sahabatnya ya kan, ayo malam-malam sholat tahajud gitu. Nah, itu menjadi salah satu indikator ya, menjadi suatu isyarat bahwa sholat tahajud ini bagi semua orang yang masih hidup di dunia ini. Kan bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita-kita yang masih hidup di dunia sekarang ini adalah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kita mengikuti apa yang dikerjakan, dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan di dalam salah satu ayat Al-Quran disebutkan ya, orang-orang sebelum kamu juga sudah mengerjakan sholat tahajud. Wah, luar biasa itu. Artinya yang diperintahkan untuk mengerjakan sholat tahajud itu bukan hanya Muhammad dan para pengikutnya, tetapi nabi-nabi sebelumnya dan umat-umat sebelumnya itu juga sudah diberi kewajiban untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, berkaitan dengan perintah sholat tahajud ini ada informasi yang sangat menarik ya. Silahkan saudara-saudaraku baca buku sejarah sholat ya. Kapan sholat tahajud itu diperintahkan oleh Allah? Ternyata sholat tahajud itu diperintahkan oleh Allah pada hari kedua. Hari kedua Nabi Muhammad menjadi utusan Allah ya. Jadi hari pertama Nabi Muhammad menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampaikanlah atas nama Tuhanmu. Maksudnya Nabi Muhammad itu Iqra itu disuruh berdakwah kepada seluruh manusia di seluruh dunia ini. Nah, kemudian setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira itu Nabi Muhammad paginya pulang ya ke rumah dan tidur malam harinya itu di rumah ya. Nah, pada malam hari Nabi Muhammad tuh dibangunkan oleh malaikat Jibril, diberikan wahyu, ya ayyuhal muzammil, nah, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan kerjakanlah sholat tahajud. Nah, Nabi Muhammad kemudian menjawab, saya belum bisa sholat tahajud. Kata malaikat Jibril, baiklah saya ajarin kamu sholat tahajud itu. Nah itu, jadi betapa sangat pentingnya sholat tahajud ini, sehingga sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang pertama kali diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hari pertama Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu, perintahnya disuruh berdakwah. Sampaikanlah atas nama Tuhanmu. Jadi kalau kamu berdakwah, itu bukan atas nama kamu, atas nama Tuhan, atas nama Tuhanmu. Nah, pada hari kedua menjadi utusan Allah itu, Nabi besar Muhammad SAW
Kemudian, diperintahkan untuk mengerjakan salat tahajud. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang berselimut. Nah, dirikanlah salat tahajud. Ini luar biasa ini. Jadi kalau artinya apa? Arti yang bisa kita pahami ya, bahwa sebelum kita mengerjakan amal-amal ibadah yang lain ya, seperti misalnya sholat 5 waktu, sedekah, harus naik haji, umroh, dan puasa dan sebagainya itu, membayar zakat dan sebagainya itu, kita nomor satu itu tahajud dulu. Itu pesan yang kita pahami itu ya. Itulah sebabnya ada informasi ya, bahwa amal ibadah, amal perbuatan kamu yang akan diperiksa Allah pertama kali itu sholatnya, sholatnya. Nah itu maksudnya semua sholat yang dikerjakan oleh manusia, sholat tahajud, diperiksa oleh malaikat. Wah ini orang ini sholat tahajudnya udah bagus nih, tiap malam tahajud. Maka apabila sholatnya bagus, maka amal-amal ibadah yang lainnya itu dinilai bagus juga. Nah saya pikir benar ini informasinya ini. Mengapa? Karena kalau orang sudah mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, maka orang itu menjadi orang-orang yang baik, sebaik-baiknya orang. Nah artinya apa? Artinya orang itu tidak mau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang kotor, melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, kita memohon kepada Allah, ya Allah pimpinlah kami ya Allah, supaya kami itu selalu melakukan perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik itu yang mengikuti petunjuk Allah, mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang Allah. Itulah perilaku yang baik. Nah, dalam bahasa sehari-harinya, dalam bahasa yang sering kita dengar di masyarakat itu, perilaku yang baik itu disebutnya apa? Jalan yang lurus. Jadi bahasa tingkat tingginya itu kita wajib menempuh jalan yang lurus. Maksudnya adalah kita itu melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Perilaku kita sehari-hari itu yang baik-baik saja lah. Nah, kemudian di dalam surat Al-Fatihah itu juga dijelaskan bahwa kepada orang-orang yang sudah perilakunya baik-baik tadi akan diberi banyak kenikmatan oleh Allah. Nah, sedangkan orang-orang yang tidak mau melakukan perbuatan-perbuatan atau perilaku hidup yang baik, nah tentu akan dihukum oleh Allah. Bahkan di dunia ini, sebelum orang itu meninggal dunia, menjalani hukuman dulu. Nah, sebagai contoh, ada orang yang nggak mau tahajud dan dihukum oleh Allah lumpuh selama 18 tahun. Wah itu hukumannya kan sangat berat sekali ya kan. Nah baru setelah 18 tahun lumpuh, si bapak tadi ya, si Fulan lah namanya misalnya, baru meninggal dunia. Wah semua keluarganya sangat bersyukur ya. Kenapa? Karena udah ditunggu-tunggu lama, nggak meninggal-meninggal nih Pak Andi. Jadi ketika meninggal dunia itu merupakan kabar gembira. Nah kemudian, kembali ke tema tadi ya, berkaitan dengan sebelumnya ini, ada orang yang mempunyai pendapat ya di YouTube itu ya,
atau di media yang lain tuh, itu mengatakan bahwa benar ada perintah tahajud. Tapi tahajud itu bukan berarti sholat katanya. Ya Allah, orang tersebut kalau menurut pendapat kami itu belum memahami seluruh ayat-ayat isinya Al-Quran. Karena di ayat-ayat yang lain itu jelas tahajud itu maksudnya adalah mengerjakan sholat di waktu malam hari. Nah, ada ustadz yang hebat bisa menjelaskan arti tahajud. Tahajud itu artinya orang yang mengerjakan sholat setelah tidur. Nah, jadi disebut tahajud itu. Jadi yang disuruh tahajud itu dalam bahasa mudahnya ya adalah orang-orang yang sedang tidur. Ya kan, dibangunkan sama Allah, bangunlah kamu. Nah, kemudian tahajudlah. Nah, tahajud sendiri artinya mengerjakan sholat setelah tidur di waktu malam hari. Nah, jadi sangat jelas ya, kalau kita memahami suatu ayat Al-Quran itu harus dibaca ayat-ayat yang lain yang berkaitan dengan tahajud tadi. Nah, ada ayat Al-Quran cari nanti ya, itu menyebutkan begini, orang-orang itu di waktu malam hari berdiri dan sujud. Lah, berdiri dan sujud itu maksudnya apa? Maksudnya adalah sholat. Itu pasti itu, ya kan? Ya namanya sholat itu memang bahasa Al-Quran itu bahasa tingkat tinggi ya, hanya dipahami oleh orang-orang yang apa ya, yang sudah diberi petunjuk oleh Allah ya. Kalau tahajud itu bukan sholat, nah Nabi Muhammad mengerjakan sholat tahajud malam-malam. Ya berarti Nabi Muhammad tidak mungkin salah memahami tahajud ini. Ya kan? Jadi sudah clear ya, tahajud itu artinya sholat setelah tidur di waktu malam hari. Nah, meskipun tidurnya cuma sebentar, tapi sudah tidur ya kan. Misalnya tidur berapa ya, 15 menit atau 10 menit ya, terus niat bangun. Nah, pas setelah tidur 15 menit dan terbangun. Nah, boleh mengerjakan sholat tahajud. Nah, kemudian jadi perintah pertama berkaitan dengan tahajud itu disuruh bangun di waktu malam hari. Ya kan? Bangunlah kamu, kata Allah. Nah, maknanya bangun itu ada yang memaknai secara fisik ya, bangun badannya ya. Bangun badannya. Jadi tinggalkan tempat tidurnya. Nah, jadi mengapa orang harus meninggalkan tempat tidurnya di waktu malam? Maksudnya apa? Lo jangan tidur terus-menerus di waktu malam hari. Nah, itu. Ada kisah yang menarik ini, mungkin sudah pernah saya sampaikan nah, di awal-awal syuting tahajud ini. Ada seorang bapak yang punya anak laki-laki sudah sukses ya. Kemudian kepada bapaknya itu anak ini memberikan hadiah ya, berupa tempat tidur yang sangat bagus, sangat mewah. Nah, tapi ternyata sang ayah atau sang bapak itu tidak mau tidur di tempat yang sangat nyaman itu. Kenapa? Karena takut malam-malam nggak bisa bangun itu karena nanti tidurnya terlalu nyaman ya, terlalu apa ya, keenakan. Wah, terus eee, nggak bangun-bangun. Bapak itu malah tidurnya di lantai supaya eee, bisa cepat-cepat bangun. Nah, beliau itu berusaha mmm, menjadi golongan orang-orang yang menghabiskan waktu di malam hari itu, sebagian besar waktu di malam hari itu dipakai untuk
mengerjakan sholat tahajud. Nah, ini kisah nyata ini saudara-saudaraku semuanya. Betapa sudah banyak orang-orang yang berjuang untuk bisa bangun malam dan bisa mengerjakan sholat tahajud. Jadi sangat clear, sangat jelas ya. Tahajud itu artinya sholat di waktu malam setelah bangun dari tidur. Nah, kalau sholat-sholat yang lain tuh, misalnya sholat taraweh ya, kan dikerjakan di waktu malam hari, tetapi tanpa didahului oleh tidur terlebih dahulu, ya kan? Habis sholat isya kita taraweh gitu ya kan, nah itu. Nah, makanya itu disebutnya sebagai qiyamul lail, sholat di waktu malam. Nah, itulah. Nah, kembali ke perintah Allah itu, yang pertama perintah untuk bangunlah kamu di malam hari, bangunlah badan kamu. Nah, tapi juga ada yang memahami bangunlah jiwa kamu. Jadi kita itu kan terdiri dari jasmani dan rohani ya. Jangan sampai yang bangun itu cuma badan fisik kita. Nah, jiwa kita juga harus bangun. Kan ada lagu itu ya, bangunlah badannya, bangunlah jiwanya. Nah, ternyata kita juga perlu membangunkan jiwa kita. Jangan sampai jiwa kita itu dibawa tidur setiap malamnya. Nah, jadi yang pertama itu luar biasa ini. Mengapa Allah memberikan perintah, tidurlah sedikit sekali kamu di waktu malam hari. Dan pergunakanlah waktu yang banyak di waktu malam hari itu untuk mengerjakan sholat tahajud. Itu ada ayatnya juga tuh di surat, nanti dicari ya. Wal asri, perhatikanlah waktu. Ya, terutama waktu di malam hari itu. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan ini kan. Kita lupa ada pelajaran tentang sholat tahajud ini ya. Jadi pelajaran tentang sholat tahajud ini merupakan pelajaran yang sangat mahal sekali bagi kita ini sebagai muslim. Kalau mau memahami di balik perintah itu, ya kan? Mengapa kok malam-malam kita disuruh bangun oleh Allah? Ya, kemarin sudah pernah kita bahas ya. Waktu di malam hari itu ternyata waktu yang sangat berbahaya sekali ya kan. Di mana pada waktu malam hari tersebut Allah sedang menurunkan berbagai malapetaka, berbagai penyakit, berbagai kecelakaan, berbagai musibah ya kan. Berbagai penyakit-penyakit yang berbahaya itu ya. Nah, sehingga kalau orang tidak bangun di waktu malam hari, bisa kena musibah-musibah itu. Nah, sebagai contoh ya, ada orang siang-siang di jalan tol malah nabrak truk tangki dari belakang sampai mobilnya ringsek ya. Akhirnya meninggal dunia semua itu. Nah, kalau dalam bahasa agama, orang yang nyetir mobil tadi malam-malamnya tidak tahajud itu. Makanya mengalami musibah yang sangat mengerikan di siang harinya. Nah, kemudian maksudnya disuruh bangun itu punggung mereka jauh dari tempat tidurnya. Ada ayatnya itu. Jadi
Maksudnya gini, orang-orang itu meninggalkan tempat tidurnya, makanya dibilang, punggung-punggung mereka jauh dari tempat tidurnya. Bahasa mudahnya itu, mereka itu, semuanya meninggalkan tempat tidurnya dan bersegera untuk, mengerjakan sholat tahajud ya. Nah, inilah yang harus dipikirkan oleh kita semua ya. Coba direnungkan, coba cari informasi di dunia internet ya. Mengapa kok Allah menyuruh malam-malam harus bangun itu? Tinggalkan tempat tidurmu, segera gitu. Nah, ternyata salah satunya itu di waktu malam hari yang sudah diteliti, di waktu malam hari itu di dalam tubuh manusia itu sedang tumbuh penyakit-penyakit yang berbahaya. Misalnya penyakit kanker gitu ya. Nah, kalau orangnya itu tidak bangun, ya tentu kankernya itu akan tumbuh dengan suburnya. Tetapi kalau orang itu bangun, maka secara medis ya, eee, sel-sel kanker yang sedang tumbuh kemudian mati semua. Makanya orang itu selamat dari, eee, kejamnya penyakit kanker yang menyerang orang. Dan sudah banyak kejadian, silakan ke rumah sakit kanker yang paling terkenal di mana di Indonesia. Dan coba ditanya orang-orang yang kena penyakit kanker itu, apakah bapak atau ibu malam-malam sholat tahajud? Pasti jawabannya tidak. Nah itulah, jadi di waktu malam hari itu Allah berpesan di ayat yang lain. Wal asri, perhatikanlah waktu, terutama waktu di malam hari. Karena tadi waktu malam hari itu waktu yang sangat berbahaya. Gelapnya malam hari itu ternyata, eee, sangat berbahaya bagi kehidupan manusia itu. Nah, terutama ada yang pernah menyampaikan waktu malam hari itu waktunya orang-orang yang nggak bener itu ngirim santet, ngirim apa itu untuk menghancurkan lawan-lawannya itu. Nah, tapi kalau bangun malam tahajud itu, pasti dilindungi oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, itu kata kuncinya. Meskipun, orangnya sehebat apapun, sesakti apapun itu tidak bisa menghancurkan atau membunuh ya, bahasa singkatnya itu, orang yang malam-malam sedang tahajud. Baiklah, rekan-rekan semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Kemudian setelah bangun dari tidurnya di waktu malam hari itu, Allah memberikan perintah, kerjakanlah sholat tahajud yang lama. Nah, jadi namanya sholat tahajud itu nggak boleh singkat, tidak boleh cuma 5 menit, 10 menit gitu, nggak boleh itu. Karena ada indikator-indikatornya di dalam Al-Quran. Makanya setelah mengikuti kajian ini, tolong dicari ayat-ayat itu ya. Ada ayat yang menyebutkan ya, bahwa sholat tahajud itu minimal sepertiga malam. Maksudnya bukan di sepertiga malam terakhir ya. Kan banyak informasi yang beredar di masyarakat itu, kerjakan sholat tahajud, waktu yang mustajabnya itu di sepertiga malam terakhir. Nah, setelah kami pelajari ternyata sholat tahajud itu yang penting tuh di waktu malam hari.
di sebagian besar waktu malam hari. Nah, ada seorang kiai besar yang menjelaskan dari mana batasnya sholat tahajud itu. Nah, beliau dengan bagus sekali menjelaskan dari selesainya adzan isya sampai dikumandangkannya adzan subuh. Itulah waktunya kamu mengerjakan sholat tahajud. Nah, ternyata kalau dihitung jam-jamannya, dalam satu malam itu tersedia waktu 9 jam peluang untuk mengerjakan sholat tahajud itu. Nah, yang pertama itu orang yang tahajudnya itu sepertiga malam. Artinya apa? Artinya orang itu sholat tahajudnya berapa lama? 3 jam. 9 dibagi 3 kan? 9 dibagi 3 kan 3 jam. Nah, 3 jam bayangkan, saudara-saudaraku semuanya. Insya Allah kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh Allah itu ya. 3 jam tiap malam sholat tahajud itu. Itu orang Islam itu harus begitu itu. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa sholat tahajud itu sholat yang sangat-sangat istimewa sekali. Sholat yang benar-benar sangat luar biasa. Nah, kemudian level kedua ahli tahajud itu menghabiskan waktu di malam hari itu separuh malam. Ya, separuh malam itu kalau hitung-hitungan pakai jam itu ternyata 4,5 jam. Ya, 4,5 jam. 4 jam 30 menit tak maksudnya. Nah, itu. Nah, jadi itu yang level kedua itu. Nah, level yang tertinggi ahli tahajud yang paling top ya, levelnya paling tinggi itu tahajudnya itu 2/3 malam. Silakan baca ayat-ayat Al-Qur'annya nanti. Loh, 2/3 malam itu berapa, Pak? Nah, 2/3 malam itu kali 9 jam berarti 6 jam. Nah, kalau kita bisa mencapai yang sholat tahajud 6 jam setiap malam itu, wah itu luar biasa gitu. Makanya Nabi Muhammad SAW itu sholat tahajud sampai kedua kakinya bengkak-bengkak itu, ada hadisnya itu. Mengapa? Karena saking lamanya berdiri Nabi Muhammad mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi yang sholat tahajudnya satu malam 6 jam itu bahasa saya itu dialah yang juara sholat tahajud. Nah, selama ini yang juara sholat tahajud itu ya jelas Nabi Muhammad ya. Karena beliau itu mengenal betul Allah ya, mengenal dengan utuh siapa Allah itu. Allah itu yang memberikan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud. Sehingga Nabi Muhammad itu berusaha maksimal. Nah, itulah yang disebut dari tidak hanya Nabi Muhammad ya, nabi-nabi sebelumnya juga malam-malam sholat tahajud yang lama itu. Artinya apa? Mereka-mereka para utusan Allah itu menghabiskan sebagian besar waktunya di malam hari itu untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad tentu saja kita wajib berjuang, wajib berusaha dengan gigih, wajib berjuang dengan tekun ya kan, dengan segala kesungguhan untuk bisa mengerjakan sholat tahajud yang lama ini. Nah, ada juga seorang kiai yang sangat terkenal ya, beliau ahli bahasa Arab menjelaskan bahwa
sholat tahajud salah satunya itu yang indikatornya ya, sholat tahajudnya yang benar itu sholat tahajud yang berdirinya lama, ya. Nah, ada lagi orang ustadz yang sangat terkenal juga menyampaikan ya bahwa doa yang paling akan cepat dikabulkan oleh Allah itu adalah doa di saat kamu berdiri. Jadi di saat kamu berdiri itu sampaikanlah permohonan kamu kepada Allah. Apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagi kita, kalau Allah sudah menghendaki, maka apa yang menjadi keinginan kita itu bisa terwujud. Nah itu. Kemudian, jadi kalau satu malam itu 9 jam ya, berarti 6 jam itu dipakai untuk tahajud ya, berarti 3 jam untuk tidur. Nah, saya pikir kalau diniati, ditekatin tuh bisa lah, gitu. Jadi satu malam tidur 3 jam itu sudah cukup ya, sudah cukup ya. Sudah cukup untuk melepaskan lelah itu. Nah, apapun alasannya, wah saya capek berjuang sampai malam gitu terus nggak tahajud itu, ya nggak boleh begitu karena sholat tahajud itu perintah Allah ya, perintah Allah. Nah, jadi itulah yang disebutkan yang kita bahas ya. Orang-orang yang menghabiskan sebagian besar waktunya di malam hari untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, kita sebagai motivator ya, tentu mengajak kepada saudara-saudaraku dimanapun berada yang bisa melihat YouTube ini, bahwa jadilah pejuang sholat tahajud. Jadilah pejuang yang di sebagian besar waktu malam harinya itu untuk mengerjakan sholat tahajud. Nah, jadi ada yang mengajukan pertanyaan kemarin kepada kami ya, Pak Ustadz, kita sudah sholat tahajud nih, tapi doa kami kok nggak dikabul-kabulkan oleh Allah. Ya, kita harus berprasangka yang baik ya, berprasangka yang positif ya. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa dulu. Kita dalam berdoa itu kan kata kuncinya harus yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang kita minta kepada Allah itu pasti akan dikabulkan. Pasti Allah mendengar doa-doa kita itu. Dan pasti Allah akan mengabulkan permohonan kita itu. Jadi kalau doa kita tunggu-tunggu ya, tunggu-tunggu ini kapan nih dikabulkan? Malah nggak terkabul-kabul doanya. Tapi ketika doa itu udah kita sampaikan ya, dan kita pasrah sama Allah. Nah, tahu-tahu kita nggak mengira, tidak pernah membayangkan ya, tahu-tahu doa kita dikabulkan oleh Allah. Wah, ini luar biasa. Jadi ternyata doa itu dikabulkan ya, ketika kita sudah benar-benar pasrah kepada Allah. Jadi doa itu dikabulkan oleh Allah ketika kita tidak pernah menyangka-nyangka, doa itu dikabulkan sekarang ya. Ya Allah, luar biasa ini doa yang dulu saya sampaikan. Maksudnya ini, doa itu dikabulkan oleh Allah di saat yang tidak pernah kita duga-duga. Nah itu luar biasa Allah ya. Jadi kalau doa itu ditunggu-tunggu, lah kok sudah sekian kali tahajud kok nggak dikabul-kabulkan gitu. Nah, kita harus
mempunyai niat yang baik pada Allah, punya prasangka yang baik. Bahkan ada informasi ya, bahwa Allah itu mengikuti prasangka hambanya itu. Wah, ini luar biasa. Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Kalau hambanya yakin apa yang dicita-citakan pasti bisa tercapai, Allah akan mendukung itu cita-cita itu. Kun fayakun, apa yang dikehendaki Allah menjadi kenyataan. Nah, jadi hidup di dunia ini ternyata segala sesuatunya itu memang tidak mudah ya kan. Tidak mungkin kita dengan effort yang kecil ya menghasilkan hasil yang sangat besar gitu. Kalau dalam ilmu ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu ternyata itu kalau orang sekarang mengatakannya itu orang halusinasi ya. Halu itu berarti dengan modal sekecil-kecilnya kok mengharapkan hasil yang sebesar-besarnya itu. Nah, segala sesuatu itu pasti sebanding dengan usahanya itu. Nah, makanya orang-orang yang mempunyai keinginan yang begitu besarnya, itu jalan satu-satunya itu sholat tahajudnya yang lama. Menghabiskan waktu di malam hari, sebagian besar waktu malam hari itu saya gunakan untuk tahajud. Ya. Waktu yang sangat berharga di waktu malam hari itu kita gunakan untuk sholat tahajud. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan ya. Menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan amalan sholat tahajud ini. Kemudian ada orang yang mempunyai pendapat, wah sholat tahajud itu kan dulu memang diperintahkan katanya, tapi sekarang sudah dibatalkan katanya. Saya kaget ya, loh dari mana ini orang ini memahami Al-Quran kok begitu itu. Nah ternyata ya, kalau orang-orang itu mau belajar Al-Quran dengan benar ya, ternyata tidak ada ayat Al-Quran yang satu membatalkan ayat Al-Quran yang lain. Tidak ada itu. Ayat Al-Quran yang berikutnya membatalkan ayat Al-Quran yang sebelumnya. Nah itu tidak mungkin. Namanya bukan kitab suci kalau ada yang dibatalkan ya, atau diralat ya. Jadi Allah itu ketika sudah memberikan perintah, maka perintah tersebut berlaku selama-lamanya sampai hari kiamat. Nah, begitu kita membaca surat wa minal laili fatahajat bihi, di sebagian waktu malam bangunlah kamu dan tahajudlah. Itu tidak mungkin ayat itu dibatalkan oleh ayat berikutnya atau ayat di mana yang jauh ini. Nah, jadi percayalah kepada orang-orang yang ahli Al-Quran yang benar ya. Nah, pasti mereka sangat meyakini, sangat membenarkan bahwa tidak ada ayat-ayat Al-Quran, suatu ayat Al-Quran dibatalkan oleh ayat yang lain. Jadi apa yang ditulis Allah di dalam Al-Quran itu pasti berlaku sampai hari kiamat. Nah itulah. Jadi saya menambahkan sedikit bahwa
ayat-ayat Al-Quran tentang sholat tahajud itu loh, itu berterbaran di banyak tempat. Nah, ayat-ayat tahajud itu saling memperkuat, saling menguatkan bahwa sholat tahajud itu perintah Allah yang tidak dibatalkan, tidak akan pernah dibatalkan. Nah, jadi kita semakin yakin ya bahwa sholat tahajud itu sampai detik ini masih diperintahkan oleh Allah. Masih berlaku aturan malam-malam harus sholat tahajud itu. Nah, itulah. Nah, kemudian ada pertanyaan ini, mengapa Allah itu memberikan perintah untuk mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari? Nah, ini merupakan amal ibadah ya, yang paling luar biasa, amal ibadah yang paling berat ya. Tetapi barang siapa yang berhasil melaksanakan perintah tahajud ini, maka hadiah yang akan diberikan Allah kepada orang-orang tersebut itu sangat banyak sekali, sangat besar hadiahnya. Dan yang singkat cerita ya, singkat kata, hadiahnya itu adalah dimuliakan hidupnya oleh Allah. Wah, ini yang luar biasa ya. Barang siapa hidupnya dimuliakan oleh Allah, berarti diangkat derajatnya setinggi-tingginya. Yang tadinya tidak terbayangkan menjadi terbayangkan ya. Nah, itu. Jadi perintah sholat tahajud itu juga diperintahkan ya kepada orang-orang sebelum kita. Maksudnya sebelum umat-umat Nabi sebelum kita. Jadi dapat dipastikan semua Nabi sebelum Nabi Muhammad itu dan para umatnya ya mempunyai kewajiban mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Nah, barang siapa tidak mau mengerjakan perintah Allah tersebut, maka di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah itu akan menghinakan sebagai lawan, memuliakan orang-orang itu. Tidak sama para pelaku sholat tahajud itu dengan bukan pelaku sholat tahajud. Itu yang perlu kita catat betul ya, bahwa Allah sendiri sudah menyatakan dengan tegas ya, bahwa sholat tahajud itu merupakan amal ibadah orang-orang yang cerdas. Nah, ini yang luar biasa. Saya terperangah ke waktu membaca ayat itu. Hanya orang-orang yang cerdas yang mau mengerjakan sholat tahajud ini. Hanya orang-orang yang sudah mempunyai ilmu yang tinggi yang mau mengerjakan sholat tahajud ini. Setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, kalau malam-malam belum sholat tahajud itu berarti masih ada yang kelewatan yang harus kamu pelajari dalam agama Islam. Jadi di dalam agama Islam itu kitab suci Al-Quran, kata kuncinya itu. Kitab suci Al-Quran itu di tangan orang-orang yang berilmu pasti dipahami dengan benar loh. Tidak mungkin salah orang-orang yang berilmu itu. Ya kan? Nah, yang paling penting orang-orang yang sudah menghabiskan sebagian besar waktunya di malam hari untuk sholat tahajud itu akan diberi informasi yang sangat berharga dari Allah.
tiba-tiba orang itu bisa memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah dulu pernah ada kisah itu, ada seorang ulama besar ya, begitu sulitnya memahami beberapa ayat Al-Quran tuh, tapi beliau itu memperbanyak waktu di malam hari untuk sholat tahajud. Akhirnya Allah memberikan petunjuk pada orang itu, sehingga beliau paham ayat-ayat Al-Quran yang dimaksudkan itu. Nah jadi, ya mohon maaf ya, saya menyampaikan bahwa kan di masyarakat itu banyak sekali yang mengajarkan doa-doa ya. Kemarin ada di YouTube itu, ada seorang ustadz mengajarkan berdoa membaca surat Qul Huwallah ya, surat Al-Ikhlas ya, 10.000 kali dari waktu maghrib sampai adzan isya. Waduh, komentar orang-orang itu, waduh, gimana itu bisa baca Qul Huwallahu ahad sampai 10.000 kali ya dalam waktu yang singkat. Oh ternyata karena tidak mungkin surat Qul Huwallahu itu dibaca utuh ya, makanya cuma kulhu 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 gitu. Wah itu curang namanya itu, berdoa kok disingkat ya kan. Nah jadi kami menyimpulkan ya, sholat tahajud itu doa yang terbaik di antara doa-doa yang diciptakan oleh manusia. Nah silakan buktikan sendiri. Jadi kita itu diminta oleh Allah justru memaksimalkan waktu di malam hari itu untuk sebagian besar waktu di malam hari itu untuk mengerjakan sholat tahajud. Ya semua tentu kita harus berjuang ya. Tentu kita semua harus berjuang supaya bisa memenuhi harapan Allah bahwa tahajudlah yang lama. Tahajudlah di sebagian besar waktu di malam hari. Karena janjinya Allah tuh pasti benar. Janjinya Allah tuh pasti ditunaikan. Ya kan janjinya Allah tuh pasti dibayarkan. Nah jadi perjuangan kita sekarang ini saudara-saudaraku semuanya, bagaimana kita itu mau berjuang, mau menyediakan waktu di malam hari itu kita tahajud yang lama. Kita memanfaatkan bagian besar waktu kita untuk tahajud. Nah, saudara-saudaraku semuanya, jadi perjalanan hidup kita di dunia ini sangatlah tidak mudah ya. Mengapa? Karena pelajaran yang sangat mahal ini tidak boleh kita tinggalkan. Pelajaran yang luar biasa ini tidak boleh kita abaikan. Kalau kita abaikan, sungguh kita sendiri yang rugi. Allah itu tidak rugi kalau kita nggak mau tahajud, tetapi kita sendirilah yang rugi. Nah, kemudian bagian terakhir itu kita mau menjelaskan bahwa di dalam Islam itu ternyata ada ketentuan mengenai reward and punishment. Nah, kalau orang-orang menciptakan istilah reward and punishment itu kan baru beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan ketentuan Allah itu sudah 1400 tahun yang lalu itu, bahkan lebih itu. Ajaran tentang reward and punishment dari Allah itu sudah ditetapkan dalam surat Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, yang berkuasa di hari pembalasan, yang menjadi raja di hari pembalasan, yang menjadi penguasa di hari pembalasan.
yang memiliki hari pembalasan. Nah, maksudnya hari pembalasan itu reward and punishment tuh kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sekarang. Adanya reward, pahala atau hadiah-hadiah dari Allah dan adanya punishment. Punishment itu hukuman. Orang-orang yang dihukum oleh Allah itu orang-orang yang karena tidak mau mengerjakan perintah Allah. Orang-orang yang nekat mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi banyak orang-orang yang merasa, wah hidup di dunia ini kita bebas, bebas apa saja katanya. Padahal kebebasan yang mereka lakukan itu banyak yang melanggar ketentuan Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Sedangkan yang meninggalkan perintah Allah itu tentu akan dihukum, diberi punishment. Nah, hukuman Allah itu bukan orang itu dimasukkan penjara, dihukum puluhan tahun, itu bukan. Ternyata hukuman Allah itu disiksa atau dibinasakan lah bahasanya itu. Lihatlah umatnya Nabi Nuh yang kemudian dibinasakan dengan banjir yang sangat besar. Sehingga saya pernah melihat di YouTube itu ada di video apa ya, itu ketika ada orang yang mau meneliti laut sampai ke dasar-dasarnya itu menemukan banyak orang yang mati di dasar lautan itu. Nah, itulah isyarat ya bahwa orang-orang ini dulu dibinasakan oleh Allah dengan banjir bandang yang sangat besar sekali. Nah, kemudian ada yang lucu kemarin di YouTube ya. Itu ada orang mempunyai pendapat bahwa kapal Nabi Nuh itu enggak ada itu di Al-Quran itu. Kapal Nabi Nuh itu tidak ada. Waduh, orang ini gimana ya? Kapal Nabi Nuh itu pasti ada. Kenapa? Karena Al-Quran dengan sangat jelas memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Karena umatnya Nabi Nuh itu diajak beriman, banyak yang nggak mau kan, banyak yang melawan. Akhirnya datanglah keputusan Allah bahwa orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Nuh itu akan dibinasakan. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan Allah, bikinlah kapal yang besar di bawah pengawasan saya. Nah, kemudian dibuatlah kapal yang sangat besar itu di tengah-tengah daratan ya, sehingga diejek oleh orang-orang, wah masa bikin kapal sebesar ini di tengah daratan terus nanti gimana ini mau ke lautnya. Nah, ternyata banyak orang yang tidak mengetahui ya bahwa ternyata Allah akan mengirimkan banjir yang sangat besar ya. Nah, baiklah saudara-saudara semuanya, sebelum kita akhiri mari kita berdoa dulu. Sebelum memulai doa kita bacakan surat Al-Fatihah dulu ya, dan sholawat wa barik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu ini golongan orang-orang yang selalu bangun malam. Jadikanlah kami ini juga golongan orang-orang yang dengan ikhlas mengerjakan sholat tahajud sesuai dengan perintah-Mu.
Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami semua ini, sehingga kami semua ini bisa mengerjakan sholat tahajud itu dengan benar, sesuai petunjuk-Mu. Bisa mengerjakan sholat tahajud dengan benar, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah Engkau berikan di dalam kitab suci Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ini semua orang-orang yang paham setiap ayat Al-Quran, karena tanpa kehendak Engkau ya Allah, kami tidak akan bisa memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Ya Allah, janganlah Engkau hinakan kami jika kami masih belum sempurna dalam mengerjakan perintah-Mu, perintah sholat tahajud ini. Ya Allah, muliakanlah hidup kami ini ya, dengan sholat-sholat tahajud yang sudah kita kerjakan. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah kita masih bisa melanjutkan pelajaran tentang sholat tahajud ini. Dan jangan lupa setiap hari Kamis malam jam 10 malam kita live kajian ilmu sholat tahajud. Insya Allah ini satu-satunya ini kajian tentang sholat tahajud yang kita adakan. Semoga banyak juga kiai-kiai, ustadz-ustadz yang mau mengajarkan ilmu tahajudnya secara live setiap waktu. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Terima kasih. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.